Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabar anakku sekalian, rahmati Allah? Semua sehat walafiat? Oke, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat dan keadaan yang luar biasa. Hari ini kita akan mulai pembelajaran lanjutan TIK kita. Insya Allah hari ini kita masuk ke materi masih lanjutan kemarin, margins. Hari ini Ustaz menjelaskan berkaitan dengan kertas. Jadi ada sedikit tambahan materi dari Ustadz. Ya, ini untuk bermanfaat juga untuk anak-anakku sekalian berkaitan kalau kita mau mengeprint atau membuat sebuah dokumen, kita format ukuran kertasnya. Hari ini Ustaz menjelaskan apa itu margins. Ini Anda bisa lihat seperti kemudian orientation, merubah posisi kertas. Yang ketiga itu adalah size, yang keempat adalah kolom. Oke, sebelum kita mulai dulu pembelajaran ini, kita mulai dengan membaca udah belajar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang luar biasa ya, tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa bukunya dibuka, buku TIK-nya kita buka. Kita masuk di halaman, ya masih di halaman 71. Jadi kita di semester ini, di akhir-akhir ini kita akan belajar masih berkaitan dengan Microsoft Word. Nanti kita pelan-pelan, mudah-mudahan anak-anak bisa paham ketika dalam bisa menjelaskan materi tentang bagaimana mengatur sebuah kertas. Oke. Pertama, Ustadz sebelum ingin mereview dulu yang pembelajaran kemarin. Jadi kemarin sedikit sudah Ustadz singgung masalah margins ini ya. Jadi margins ini fungsinya adalah memberikan tepi, memberikan sisa kertas di tepi atas, kanan, kiri, bawah. Jadi kertas itu kan kalau kita ketik dia tidak langsung tulisannya di ujungnya kan, tapi dia agak ada jaraknya dulu ke kanan sedikit, begitu pun dari atas. Nah itu pun yang itu mengaturnya ada di dalam margins. Oke, perhatikan anak-anakku sekalian. Kalau seperti ini kita tidak tahu batasan margins kita tuh di mana dan mana tempat kita bisa menulis atau mengetik sebuah tulisan. Maka kita perlu untuk mengaturnya dulu. Kita masuk ke bagian view, kemudian kita atur ke grid lines. Nah, ketika Ustaz sudah klik, di sini anak-anak bisa melihat ya. Di sini ada sebuah garis yang kotak-kotak kayak kalau dulu di zaman-zaman kita Ustadz dulu ada namanya buku streaming. Mungkin sekarang ada juga masih buku yang di kotak-kotak seperti ini untuk belajar menulis write atau belajar untuk bagaimana supaya tulisan itu rapi biar tingginya sejajar dan sebagainya. Nah ini Anda bisa lihat. Jadi margins yang ada pada awal ini adalah seperti ini. Ya, kita posisinya adalah atasnya ini jaraknya ini. Perhatikan yang berwarna putih polos ini adalah jaraknya. Jadi yang bisa kita ketikkan tulisan adalah hanya pada bagian yang dia ada garis kotak-kotaknya saja. Untuk mengatur ini kita masuk ke bagian margins. Kemudian ini ada, perhatikan ini top 2,54 cm, berarti jarak dari atas ini ke bawah adalah 2,54 cm. Sama, dia semuanya 2,54, berarti jarak dari atas ini ke bagian ini yang pertama atas ini ya itu 2,54, bagian kirinya juga 2,54, kanannya 2,54, kirinya 2,54, begitupun bagian bawahnya 2,54. Sekarang kalau kita nanti misalkan pasti Ustaz yakin ya orang tua anak-anak sekalian yang pernah kuliah itu pasti kalau kuliah itu nanti di kampusnya disuruh memformat kertasnya 4433 dan sebagainya. Dan jadi kampus itu dia memiliki format penulisan skripsi sendiri-sendiri. Itu nanti ngaturnya di sini. Ngaturnya di sini itu yang kita sebut dengan istilah margins batasan. Jadi pertama ada narrow. Kalau narrow dia 1,27 kali dia 1,27 semuanya rata. Nah, kalau bisa rubah berarti dia semakin kecil jaraknya. Kalau misalkan kita pilih yang moderate, ini agak beda tuh. Di atasnya 2,54, kirinya 1,9. Lihat seperti ini, berarti dia jarak atasnya dan jarak bawahnya lebih banyak dibandingkan dengan kanan kirinya. Atau kita misalkan memilih custom margins ya seperti ini. Jadi kita memilih custom margins, ini mengatur ukuran kertas. Jadi bagian kiri kertas kita ini jaraknya top ini, misalkan kita mau ganti 4 cm, tulis 4
cm. Kemudian kirinya lagi kita mau ganti 4 cm, 4 cm. Previewnya di bagian ini ya, di bagian yang ada gambar kertas kecil ini untuk melihat seperti apa nanti jadinya. Nah, kemudian bottomnya kita ganti 3 cm. Maaf, keluar. Kemudian bawahnya lagi kita ganti 3 cm. Oke, kalau sudah kita oke kan? Tada, nah berubah. Kalau script sih biasa penulisannya begini, 44 33. Karena sebelah kiri ini nanti akan digunakan untuk ya dijilid ya, di staples kan, atau dilengketin pakai lem dan sebagainya. Ini fungsi margins. Jadi kalau kita mau mengatur kertas kita itu seperti ini. Tapi kalau kita rasa kita mau dimentokkan aja dari ujung atasnya, itu bisa juga. Jadi di sini ada ruler ya. Ini juga bisa manual kita geser. Ya, seperti ini. Ini bisa geser juga. Tapi ini kalau yang ini kita tidak bisa melihat ukuran aslinya. Tapi kalau ukuran asli dari marginnya itu di sini. Walaupun kalau ini kita geser, kita bisa tulis. Tetapi kalau kita mau melihat asli daripada marginsnya itu adalah ya yang ada pada garis yang kotak-kotak ini, seperti garis streaming lah, kayak buku streaming. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan orientation. Jadi ini bagaimana kita mengatur posisi kertas. Jadi kertas itu kan ada dia vertikal, ada horizontal. Ada kan kalau anak-anak beli buku, ada yang bukunya dibuka nyamping, ada yang dari berdiri. Nah, itu mengatur di bagian orientation. Sebelum Ustadz zoom out dulu, kita lihat ya anak-anak bisa lihat ini ukuran kertasnya Ustadz ya, seperti ini. Sekarang kalau orientasi, jadi dia awalnya adalah dia vertikal, dia berdiri. Sekarang kita mau merubah dia orientasinya menjadi baring, jadi horizontal, jadi apa istilahnya ya, memanjang. Maka kita tinggal pilih landscape. Nah, perhatikan ya, berubah ya. Jadi kalau landscape dia seperti ini horizontal, kalau portrait maka dia vertikal. Jadi kalau berdiri begini disebut dengan portrait, tapi ketika dia baring disebut dengan landscape atau ketika memanjang. Yang tidak kalah penting lagi adalah kita mengenal yang disebut dengan size. Jadi di dalam size itu bagaimana kita mengatur sebuah ukuran kertas. Jadi ada dua ukuran kertas yang sering kita pakai anak-anak ya. Pertama yang kalau anak-anak pasti tahu itu ada ukuran kertas A4, yang kedua ada F4. Umumnya dua itu yang sering kita pakai untuk ngeprint. Jadi defaultnya itu A4. Jadi A4 itu dia memiliki ukuran 21 cm kali 29,7. 21 itu adalah sisi yang lebarnya itu, kemudian 29,7 itu tingginya. Ya. Yang biasa. Terus yang kedua adalah yang kadang kita nggak kalah juga pakai adalah ukuran kertas yang kita kenal dengan istilah F4. Itu legal seperti ini. Dia lebih panjang arahnya ke bawah. Ya, jadi kertasnya ini dia legal lebih panjang karena legal ukurannya 21,59 kali 35,56 cm ya, panjang. Makanya kalau di kadang-kadang kita lihat tadi kertas kok nggak sama panjangnya, yaitu berarti dia beda ukuran. Dan yang ketiga yang ini ada berkaitan dengan kertas. Kalau misalkan kita mau ngeprint yang lain ya, mau custom, mau ukuran terlain ya, kita bisa wallpaper size kita tentukan sendiri di bagian ininya mau berapa senti seperti itu. Nah, kalau di sini tadi ada tulisannya envelope, ya ini adalah untuk memformat sebuah amplopnya. Ini kalau mau bikin amplop tuh pakai ini, ya, pakai envelope ini. Jadi kalau anak lihat ada orang amplop yang, jadi anak kalau bisa nanti bisa bikin amplop sendiri. Jadi ukuran amplop itu ya seperti di sini di Word sudah disediakan. Ada yang tergantung ukuran yang mana. Kalau misalkan kita mau membuat ukuran amplop tapi ternyata tidak ada di sini, tidak masalah, tinggal kita pilih yang di more paper size-nya, kemudian kita tentukan mau berapa ukurannya. Oke. Yang keempat adalah Ustaz menjelaskan apa yang dimaksud dengan kolom. Jadi kolom ini mengatur sebuah apa ya, kalau kita buka dokumen gini kan, kita bikin dokumen. Jadi satu kertas itu bisa kita atur menjadi beberapa bagian. Kadang-kadang kita ada sering lihat, mungkin anak pernah lihat istilah leaflet ya, kertas yang yang dilipat-lipat. Nah itu dia bikinnya juga bisa pakai leaflet. Jadi kita bisa pakai kolom. Jadi kolom itu adalah memberikan ya di dalam satu lembar kerja, kemudian menjadi beberapa bagian. Gampangnya perhatikan, misalkan ini kita ganti itu, dari ini mungkin nggak kelihatan, nggak ada bedanya.
Tapi yang kita lihat itu adalah di bagian ini, anak-anak perhatikan. Nih, di bagian ini dan di bagian ini. Kelihatannya misalkan kita Ustaz rubah dulu dia menjadi thread. Ya, dia ini ukurannya Ustaz rubah 4 lagi. Ya, jadi kelihatan itu ketika kita menulis sebuah teks. Saya misalkan Ustaz besarkan dulu biar anak bisa lihat. Ya. Nah, tuh lihat. Dia tidak sampai ujung. Perhatikan ya. Nama saya adalah. Nah, dia tidak sampai ujung langsung ke bawah. Harusnya kan ke ujung dulu. Nah, itu karena kita bikin kolom. Jadi sampai batas ini aja, sampai batas yang ini, maka dia langsung ke bawah. Jadi kalau kita tulis titik, nah seperti ini. Jadi dia ini kalau pakai kolom seperti ini. Nanti kalau sudah sampai di bawah, baru dia nanti lanjut ke mana? Ke bagian yang ada di atas tuh, lihat. Baru dia lanjut ke atas ini. Ini kalau pakai kolom anak-anakku sekalian. Ini tadi dua kolom. Kalau gimana kalau seandainya kita ganti menjadi 3 kolom? Ya bisa juga. Coba kita pilih ke layout, kemudian kolomnya ganti 3. Nah, makin kecil lagi. Kita ganti 4, enggak ada kolom 4 ya. Kalau ini ada bagian leftnya. Kalau left ya berarti bagian yang sebelah kanan itu lebih besar size-nya dibandingkan dengan sebelah kiri. Ya seperti ini. Ini salah satu contoh daripada kolom anak ya. Jadi begitupun yang ketiga right seperti ini. Jadi ini salah satu model daripada untuk kita menformat sebuah kertas atau kita mau merubah sebuah ya tulisan kita di sini mau gayanya seperti apa, mau pakai 2 kolom, mau kita ngetik sebuah majalah atau novel. Jadi kita bisa memformatnya dengan menggunakan kolom. Kalau misalkan mau dibagi 2. Kadang-kadang kalau koran itu anak-anak ya, itu kan bisa ada kecil-kecil banyak ya. Kalau yang suka baca koran dulu atau mungkin sekarang dia suka baca koran, jadi dia koran itu kan dia ada kecil-kecil, tulisannya itu pakai kolom. Jadi salah satu fungsi kolom itu adalah memberikan bagian-bagian dalam sebuah kertas yang kita pilih. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih bisa mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.